Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Cas Iman. Hari ini, kita akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Boneka Nini Towong. Sebuah boneka tua dengan wajah menyeramkan, yang ternyata menyimpan rahasia yang sangat gelap. Karena siapa saja yang berani terhubung dengannya, tak akan mudah lepas dari kutukannya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik boneka itu? Siapa yang telah membangunkannya? Seperti apakah keseruan kisahnya? Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Hujan deras mengguyur rumah joglo tua peninggalan keluarga Dira, membuat malam itu terasa lebih dingin dan mencekam. Petir menyambar berkali-kali, menerangi bayangan gelap yang menari di dinding rumah. Rumah itu baru ditinggali setelah bertahun-tahun kosong, meninggalkan aroma lembab yang menyeruak ke seluruh ruangan. Dira, seorang gadis remaja berusia 16 tahun, sedang bosan. Ibunya memintanya membersihkan loteng yang sudah lama tidak tersentuh. Pintu loteng itu berat dan berderit pelan saat dibuka, mengeluarkan suara yang memecah kesunyian rumah. Tangga kayu tua menuju loteng terasa licin di bawah langkahnya, seolah memohon untuk tidak diinjak. Setibanya di atas, Dira melihat tumpukan barang usang yang berdebu, seperti dunia lain yang terlupakan. Lukisan-lukisan berbingkai emas pudar, koper kayu yang terkunci, dan peti besar di pojok ruangan menarik perhatiannya. Peti itu tampak tua dengan ukiran-ukiran yang aneh, menyerupai wajah-wajah manusia yang menangis. Rasa penasaran Dira mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terbaring sebuah boneka kayu tua dengan kebaya merah lusuh dan kain batik yang warnanya mulai memudar. Wajah boneka itu sangat menyeramkan, matanya besar dan hitam legam seperti lubang tak berdasar. Bibirnya tersenyum kecil, tapi terasa tidak wajar, seolah mengejek siapapun yang melihatnya. Kenapa ada boneka kayak gini di sini? Gumam Dira pelan. Namun, saat tangannya menyentuh kepala boneka itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, dingin, seperti menyentuh kulit orang mati. Tiba-tiba, pintu loteng di belakangnya tertutup sendiri dengan keras. Dira terlonjak, jantungnya hampir berhenti. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Suara-suara samar mulai terdengar dari sudut ruangan, suara seperti seseorang yang sedang berbisik, semakin lama semakin jelas. "Bawa aku pulang." Dira terdiam membeku. Ia menatap boneka di tangannya, merasa suara itu berasal darinya. Tapi itu tidak masuk akal. Boneka tidak bisa berbicara, kan? Ia tertawa gugup, mencoba mengusir ketakutan, lalu membawa boneka itu ke kamarnya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang mengintai keluarganya. Pukul 1 dini hari. Dira terbangun oleh suara aneh, bunyi berderak, seperti langkah kaki kecil yang bergerak pelan di lantai kayu. Ia mengintip dari balik selimut, melihat bayangan bergerak di dinding kamarnya. Boneka yang sebelumnya ia letakkan di meja belajarnya kini tidak ada di tempatnya. Ia menoleh ke lantai, dan di sana, boneka itu duduk. Kepalanya sedikit miring, matanya yang hitam seperti menatap langsung ke arahnya. Tapi itu bukan yang paling mengerikan. Boneka itu kini basah kuyup, seperti baru saja diguyur air hujan, padahal tidak ada hujan di dalam kamar. "Siapa yang memindahkan ini?" gumam Dira, suaranya bergetar. Ia bangkit perlahan, tapi saat ia ingin mengambil boneka itu, sesuatu terjadi. Boneka itu tiba-tiba jatuh ke samping, menimbulkan suara tawa kecil yang pelan namun sangat mengerikan, seperti suara anak kecil yang berbisik langsung di telinganya. Tawa itu berhenti, digantikan oleh suara lain, lebih rendah dan dingin. "Kamu sudah membangunkanku, Dira." Dira berdiri terpaku. Kata-kata itu masih menggema di telinganya,
Kamu sudah membangunkanku, Dira." Suara itu seperti tidak berasal dari dunia ini, dingin, rendah, dan menusuk sampai ke tulang. Ia memandang boneka yang kini tergeletak di lantai dengan kepala miring, seolah sedang memperhatikannya dengan tatapan penuh ejekan. "Ini cuma halusinasi, cuma mimpi," bisik Dira pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan rasa takut yang membakar setiap inci tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah pelan terdengar di belakangnya, seperti ada seseorang yang berjalan dengan hati-hati. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanya bayangan dirinya sendiri yang bergetar di dinding, diterangi cahaya lampu redup. Boneka itu masih di lantai, tapi posisinya berubah sedikit, lebih dekat dengan kakinya. Dira mundur perlahan, lututnya gemetar, tapi matanya tetap terpaku pada boneka itu. "Aku harus keluar dari kamar ini," pikirnya. Namun, saat ia hendak mencapai pintu, lampu kamarnya tiba-tiba padam. Gelap pekat menyelimuti ruangan, hanya menyisakan suara hujan deras yang mengguyur di luar jendela. Dira mencoba meraba-raba dinding untuk menemukan saklar lampu, tapi tangannya malah menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Ia terkejut dan menarik tangannya, namun suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Kenapa kau meninggalkanku di sana begitu lama?" Dira tersentak mundur, terjatuh ke lantai. Ketika ia membuka matanya, sebuah bayangan hitam berdiri di pojok kamar, tubuhnya samar tapi matanya bersinar merah. Bayangan itu seperti mengalir dari boneka yang kini duduk tegak di atas meja. "Siapa kamu?" teriak Dira, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Bayangan itu tidak menjawab, tapi perlahan-lahan mendekatinya. Suara langkah kakinya menggema di lantai kayu, semakin dekat hingga Dira bisa merasakan dinginnya napas dari makhluk itu. Dira ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Bayangan itu berhenti tepat di depannya. Dari kegelapan, sebuah tangan muncul, tangan kurus dengan kuku panjang yang hitam legam. Tangan itu menyentuh wajah Dira, membuat tubuhnya terasa dingin seperti es. "Kau sudah membangunkanku," bisik bayangan itu lagi. "Dan kau harus menebusnya." Seketika, Dira terbangun dari pingsannya. Ia terengah-engah, keringat dingin mengalir di wajahnya. Lampu kamar kembali menyala, dan boneka itu kembali berada di meja belajarnya, seolah tidak pernah bergerak. Tapi ada sesuatu yang berbeda, di kebaya boneka itu, kini terdapat noda merah seperti bercak darah. Dira tidak bisa tidur malam itu. Ia merasa setiap sudut kamar mengawasinya, setiap suara kecil membuatnya merinding. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah dengan boneka itu. Tapi ia belum tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Pagi itu, matahari bersinar redup, namun hawa dingin tetap menyelimuti rumah joglo tua. Dira duduk di ruang makan bersama ibunya, tapi pikirannya melayang jauh. Bayangan dari malam sebelumnya masih segar di ingatannya. Boneka itu, suara bisikan, bayangan hitam. Semua terasa nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi. "Dira, kamu kenapa? Kok mukanya pucat?" tanya ibunya, memecah keheningan. "Enggak, Bu. Aku cuma kurang tidur," jawab Dira singkat. Ia tidak berani menceritakan apa yang terjadi. Ibunya tidak akan percaya. Setelah sarapan, Dira memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang boneka itu. Ia kembali ke kamarnya, di mana boneka Nini Cowok itu masih duduk di atas meja. Tatapan hitam boneka itu terasa menusuk. Dengan hati-hati, Dira mendekati boneka itu, mencoba memperhatikan setiap detailnya. Ada sesuatu yang aneh di kebaya boneka itu. Noda merah yang tadi malam hanya berupa bercak kecil kini meluas, seolah merembes keluar dari kainnya. Dira memutuskan untuk menyentuh kebaya itu, namun begitu jari-jarinya menyentuhnya, ia merasakan sensasi panas yang membakar.
Ia menarik tangannya cepat, matanya membelalak. "Apa ini?" bisiknya, napasnya tersengal. Tiba-tiba, pintu kamarnya tertutup dengan keras. Dira tersentak dan berbalik, tapi tidak ada siapapun. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin, seperti ada yang menghisap semua kehangatan dari udara. Lalu, sebuah suara pelan terdengar. "Jangan ganggu kebaya itu." Dira terdiam. Ia memandang boneka itu dengan penuh kengerian. Suara itu datang dari mana? Dari boneka itu? Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara langkah pelan di luar kamar. Langkah itu bergerak mendekat, semakin lama semakin keras, seperti ada seseorang yang berjalan dengan kaki telanjang di lantai kayu. "Dira?" Suara itu berbisik, terdengar seperti datang dari belakang pintu. Dira mematung. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih gagang pintu, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Ketika ia membuka pintu dengan perlahan, tidak ada siapapun di sana. Yang ia temukan hanyalah jejak basah berbentuk kaki kecil yang mengarah ke ruang tengah. Ia mengikuti jejak itu, meskipun seluruh nalurinya memintanya untuk lari. Jejak itu berakhir di ruang tamu, tepat di depan sebuah lemari tua yang sudah lama tidak dibuka. Lemari itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Dira membuka pintu lemari. Dan di dalamnya, ia menemukan setumpuk foto tua. Di salah satu foto, ada seorang wanita berpakaian kebaya yang sama dengan boneka itu. Wajahnya pucat dengan senyum lebar yang terasa tidak wajar. Tapi yang paling membuat Dira ngeri adalah tulisan di balik foto itu. "Nini Towok tidak pernah tidur. Siapa yang membangunkannya harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai." Dira merasa tubuhnya gemetar hebat. Sebelum ia bisa mencerna maksud tulisan itu, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini dari belakangnya. Dengan napas tertahan, Dira perlahan menoleh, dan melihat sosok bayangan hitam berdiri di ujung ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. "Waktumu sudah hampir habis, Dira." Malam itu, rumah Joglo terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun hujan sudah reda sejak sore. Dira duduk di kamarnya, menatap boneka Nini Towok yang ia letakkan di sudut meja. Perasaan aneh terus menghantuinya sejak ia menemukan foto perempuan berkebaya merah di dalam lemari tua tadi pagi. Bayangan hitam yang muncul sebelumnya masih tergambar jelas dalam benaknya. Dira tahu, ada sesuatu yang tidak wajar dengan boneka ini, sesuatu yang lebih menyeramkan daripada yang bisa ia bayangkan. Pukul 2 dini hari. Suara langkah kaki kembali terdengar di lorong rumah. Kali ini langkah itu lebih berat, seperti seseorang yang berjalan tertatih-tatih. Dira yang sedang berbaring langsung terbangun. Ia mengintip keluar kamarnya, tapi lorong itu kosong. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan datang dari arah pintu depan. Dira menelan ludah, bingung siapa yang datang di jam seperti ini. Ia memberanikan diri keluar kamar, menyusuri lorong sambil membawa senter kecil. Saat ia sampai di depan pintu, ketukan itu berhenti. "Siapa di sana?" tanya Dira dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Tapi ketika ia menunduk, ia melihat jejak kaki kecil yang basah, seperti jejak anak kecil, mengarah dari pintu menuju ruang tengah. Hati Dira berdegup kencang. Dengan gemetar, ia mengikuti jejak itu. Di ruang tengah, ia menemukan boneka Nini Towok duduk di tengah lantai, padahal sebelumnya ia yakin boneka itu ada di kamarnya. Dira mundur selangkah, mencoba menenangkan diri, namun suara tawa kecil yang serak terdengar dari arah boneka itu. "Hehehe." Boneka itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan gerakan yang kaku, dan suara berat kembali terdengar, "Kau sudah memulai, Dira. Kau harus menyelesaikannya." Dira menjerit dan berlari ke kamarnya, namun sebelum ia sempat menutup pintu,
ia mendengar langkah-langkah cepat mengejarnya. Sesuatu menarik kakinya hingga ia terjatuh. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala mendekat. Sosok itu berbisik dengan suara mengerikan, "Kutukan ini sudah menelan jiwa-jiwa sebelum kamu, dan sekarang giliranmu." Dira mencoba merangkak mundur, namun bayangan itu melompat ke arahnya. Tepat sebelum bayangan itu menyentuhnya, suara azan subuh dari masjid terdekat menggema, memecahkan kesunyian. Bayangan itu mendadak berhenti, lalu lenyap begitu saja. Dira terengah-engah, tubuhnya lemas. Ia tahu, ini bukan hanya tentang boneka biasa. Ada sesuatu yang mengerikan dan kuat di balik kutukan ini. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri semuanya sebelum terlambat. Setelah kejadian malam itu, Dira tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ada sesuatu yang tersembunyi di rumah ini, dan jawaban atas semua kengerian ini mungkin ada di peti tua yang ia temukan di loteng saat pertama kali menemukan boneka Nini Towok. Siang itu, dengan cahaya matahari yang masih cukup terang, Dira memberanikan diri kembali ke loteng. Debu tebal dan aroma kayu tua menyeruak ke udara saat ia membuka pintu loteng. Peti tua itu masih ada di sudut, terlihat lebih suram dari yang ia ingat. Ia membuka peti itu perlahan, dan di dalamnya ia menemukan beberapa benda, sebuah buku tua yang sudah lapuk, kain batik yang penuh bercak merah seperti darah kering, dan seikat rambut hitam panjang yang diikat dengan benang merah. "Ini apa sebenarnya semua ini?" gumam Dira sambil menahan rasa mual. Dengan tangan gemetar, ia mengambil buku tua itu. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan menggunakan aksara Jawa kuno yang sulit ia pahami. Namun, di beberapa halaman, ada gambar boneka Nini Towok yang mirip dengan boneka yang ia temukan. Di bawah gambar itu, ada tulisan yang membuat darah Dira membeku. "Siapa yang membuka jalan ini, harus membayar dengan nyawa." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari bawah loteng. Tok, 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 langkah itu perlahan mendekat, dan suara lain, tawa kecil yang serak, menggema di udara. Dira menoleh ke tangga loteng, tapi tidak ada siapapun. Namun, ketika ia kembali melihat ke dalam peti, kain batik dan rambut hitam itu sudah tidak ada. Dira, sebuah suara memanggil namanya, kali ini terdengar dari dekat. Ia menoleh cepat, dan di sudut loteng, ia melihat sosok perempuan berkebaya merah yang sama dengan gambar di foto lama. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya menyeringai lebar, terlalu lebar hingga terlihat mengerikan. "Kau telah membangunkanku. Kini waktumu hampir habis." Sosok itu tiba-tiba menghilang, namun suara ketawa kecilnya masih terdengar, membuat Dira semakin panik. Ia mengambil buku tua itu dan segera turun dari loteng, namun saat ia melewati ruang tengah, boneka Nini Towok kembali berada di sana, duduk tegak di tengah ruangan. Kali ini, mulut boneka itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar kain batik dan rambut yang sebelumnya ada di peti. Di sekitar boneka itu, terlihat jejak kaki kecil yang penuh darah, mengarah ke kamar Dira. Dira tidak tahan lagi. Ia harus tahu siapa sosok perempuan ini, apa hubungan boneka ini dengan rumah ini, dan bagaimana cara menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Dira merasa seolah dinding rumah semakin mendekat, menyesakan dirinya dalam ketakutan yang tak berujung. Boneka Nini Towok kini berada di atas meja kamarnya, dengan tatapan kosong yang terasa semakin hidup. Kain batik berlumuran darah dan rambut hitam panjang yang keluar dari mulut boneka masih tergeletak di lantai. Dira tahu, waktunya semakin sedikit. Sosok perempuan berkebaya merah sudah mulai menampakkan dirinya dengan lebih jelas, seolah kutukan ini semakin kuat. Ia memutuskan untuk membaca kembali buku tua yang ia temukan di peti di loteng. Buku itu mengungkapkan bahwa boneka Nini Towok dulunya adalah media untuk menahan arwah perempuan bernama Sarinah, seorang dukun sakti yang dieksekusi oleh warga desa karena dituduh mempraktikkan ilmu hitam.
Sebelum kematiannya, Sarinah bersumpah bahwa siapapun yang mencoba membangkitkan boneka itu akan dihantui hingga mereka mengorbankan nyawa untuk menggantikan kutukan itu. Dira membolak-balik halaman dengan panik, mencari tahu bagaimana cara menghentikan kutukan itu. Namun, ia hanya menemukan satu kalimat yang terus muncul di berbagai bagian buku. Pengorbanan darah terakhir harus dilakukan untuk membungkam jiwa yang terikat. Pengorbanan? Maksudnya apa? Dira bergumam, matanya terus menyusuri halaman-halaman yang penuh dengan aksara kuno. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, dan suara langkah kaki kecil terdengar lagi, kali ini dari dalam kamar. Dira menoleh perlahan, dan melihat boneka Nini Towok kini berada di lantai, dengan mata merah menyala menatapnya. Dira Aa, waktumu telah tiba. Suara berat yang serak itu terdengar dari boneka tersebut, disusul dengan tawa menyeramkan. Dira terjatuh, tubuhnya gemetar. Sosok perempuan berkebaya merah muncul dari bayangan di sudut kamar, berjalan perlahan ke arahnya dengan kepala yang miring tidak wajar. Kau tidak bisa lari, Dira. Hanya darahmu yang bisa menghentikanku. Dengan napas tersengal, Dira ingat sesuatu. Ia berlari ke dapur, mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke boneka itu sambil membaca doa yang ia ingat dari pengajian. Boneka itu bergetar hebat, dan sosok perempuan berkebaya merah menjerit, suaranya menggema di seluruh rumah. Namun, jeritan itu berhenti, dan perempuan itu tertawa lagi. Doamu tidak cukup, Dira. Kutukan ini lebih tua dari apa yang kau tahu. Ruangan menjadi gelap gulita. Tiba-tiba, Dira merasa seseorang mencengkeram bahunya. Saat ia berbalik, sosok itu sudah berada tepat di depan wajahnya, dengan mata kosong yang mengerikan. Dalam detik terakhir, Dira mengingat satu hal yang ia baca di buku. Kutukan ini hanya bisa diakhiri di tempat di mana boneka itu pertama kali dibuat. Dengan sisa keberaniannya, ia berlari keluar rumah, membawa boneka itu menuju sebuah pohon besar di tengah hutan dekat rumahnya, yang disebut-sebut sebagai tempat Sarinah dikuburkan. Di bawah pohon itu, ia menggali tanah dengan tangan kosong, meskipun tubuhnya hampir lumpuh karena rasa takut. Ketika tanah cukup dalam, ia melemparkan boneka itu ke dalam lubang, menutupinya dengan tanah, dan menuangkan sisa garam yang ia bawa. Tanah berguncang, dan jeritan mengerikan terdengar dari bawah pohon. Lalu, semuanya hening. Dira jatuh terduduk, tubuhnya lemah. Tapi ia tahu kutukan itu telah berakhir, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Namun, ketika ia kembali ke rumah, boneka Nini Towok ada di atas meja kamarnya lagi, dengan senyum yang lebih lebar dan mata yang lebih hidup.